Kak Deta, kali ini kita bakal ngobrol nih di Ngopi masalah apoteker fresh graduate mau ngapain aja sih. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol Sendiri sih ada dua tempat sih ya. Yang pertama tuh di rumah sakit dan yang kedua di apotek gitu. udah kerja 2 tempat berarti Kak ya, Ya, dalam selang waktu 3 bulan udah kerja 2 tempat, keren banget. Benar-benar. Nah sebenarnya nggak ada trik khusus gitu sih untuk yang Tipsnya kayak gini-gini ya. nggak, Nggak ada trik khususnya, cuman kayak lebih ya CV-nya mungkin dipercantik lah, kayak menonjolkan apa sih keunggulan kamu dibandingkan orang lain. Kayak kenapa kamu yang harus dipanggil oleh perusahaan itu. Dia punya pengalaman yang banyak. Berarti dia bisa manajemen waktu dengan baik. Udah biasa dengan deadline, udah biasa dengan tekanan kayak gitu. Jadi kayak benar-benar Cari kerja itu pasti akan lebih tertarik sama orang yang emang aktif gitu kayak aktif organisasi, apalagi prestasinya banyak, tentu kan Iya. pencari kerja itu bakal tertarik gitu untuk mewawancarai orang ini. Jadi Hai semuanya, balik lagi sama aku, Apoteker Rintan di Ngopi, Ngobrol Happy. Kali ini tema kita Ngopi Intimate, dimana kita mendatangkan langsung apoteker, narasumber kita. Salah satunya adalah kakak kece di sebelahku. Jadi di sini udah kedatangan Kak Deta. Halo Kak Deta, apa kabar? Hai Tan. Oke Kak Deta, kali ini kita bakal ngobrol nih di Ngopi masalah apoteker fresh graduate mau ngapain aja sih. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol, Kak Deta bisa perkenalan diri dulu nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Deta. Saya apoteker fresh graduate lulusan tahun 2020 Universitas Udayana. Oke, Kak Deta lulusan 2020 ya. Iya. Tahun lulusnya 2020, disumpahnya bulan Desember ya, Kan akhir. kita barengan kan? Oh iya bener banget Kak Deta. Jadi sekedar informasi, aku sama Kak Deta tuh kita satu angkatan teman-teman. Kelas kita. Oke, jadi kita sama-sama fresh graduate sih di sini. Jadi Kak Deta selama ini kan udah disumpah tuh Desember, sekarang udah Maret. Itu kesibukannya ngapain aja selama ini? Kalau kesibukannya sih ya pas awal-awal kan kita menyesuaikan, terus nunggu surat-surat dari organisasi dari atas tuh keluarlah prasyarat kita untuk kerjakan. Habis itu kita nyari-nyari lowongan dan sebagainya sampai akhirnya sibuknya di kerja. Sekarang berarti udah kerja ya? Udah kerja. Boleh jelasin Kak kerjanya di mana? Kalau dari kerja sendiri sih ada 2 tempat sih ya. Yang pertama tuh di rumah sakit dan yang kedua di apotek. Gitu. Udah kerja 2 tempat berarti Kak ya? Ya. Dalam selang waktu 3 bulan udah kerja 2 tempat, keren banget teman-teman. Oke Kak Deta, mungkin aku mau tanya, kalau di rumah sakit tuh ngapain aja sih Kak? Kerjanya jadi apa? Kalau saya pribadi ya. Iya. Kalau di rumah sakit saya pribadi itu diberi kepercayaan untuk di depo UGD. Jadi di sana saya bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, tentunya menyiapkan segala macam obat alkes yang diminta di UGD. Kemudian di sana juga menerima resep dari ICU dan juga ada beberapa ruangan lain, misalnya di triase gangga, yaitu di sana ada pasien-pasien COVID gitu. Jadi kita juga nge-prepare di sana, nyiapin obat dan sebagainya kayak gitu. Berarti kan di rumah sakit job desk-nya gitu nih. Sekarang kalau di apotek itu kayak gimana sih Kak? Apa aja sih kesibukannya? Sama nggak kayak di rumah sakit? Tapi kan pasti beda ya, soalnya nggak mungkin ada visita dan segala macam. Tapi ngapain aja sih Kak gitu di apotek? Kali di apotek ya sedikit berbeda sih, tapi pada umumnya sama kan, kita pelayanan. Nah, sayangnya nih apoteknya sebenarnya masih dalam pengurusan gitu, jadi benar-benar belum praktek gitu. Jadi kayak masih pengurusan, masih mengurus SIPA dan juga ngurus SIA-nya kayak gitu, dan juga belum terbit itunya. Gitu. Oke. Jadi kan Kak Deta nih tamat Desember. Sekarang Maret udah kerja 2. Ini sebelumnya tuh ada waktu nganggurnya nggak sih Kak? Fase-fase nganggur itu kan kita fresh graduate pasti ada tuh, ada lah. lulus UKI, nunggu STRA mungkin kan ya. Habis itu pasti ada fase nganggurnya itu. Fase-fase kayak gitu tuh diisi dengan ngapain sih biasanya Kak? Jadi waktu dari lulus langsung nunggu surat-surat keluar. Jadi kan kita nganggur lah istilahnya. Lumayan lama ya, nggak lumayan sih, Kak? lama tuh nganggurnya. Jadi kita tuh kayak, aku pikir ya udahlah isi waktu dengan have fun lah. Kayak dengan aku mendaki sih dapet, snorkeling juga dapet, sambil nyari-nyari lowongan. Kayaknya di sini cocok deh nanti aku kerja dan sebagainya. Nanti kalau misalnya kita kerja satu tempat, oh di sini kayaknya cocok. Kalau misalnya 2 tempat, mungkin jaraknya kita pertimbangkan dan sebagainya kayak gitu. Kayak masih baru mengira-kira lah. Oh di mana posisi kita nanti bakal kerja, terus lowongannya ada dan sebagainya kayak gitu. Ngelirik-ngelirik sambil kita menikmati hidup dulu lah sebelum kesibukannya kita di
Tapi pandemi nih Kak. Iya kan? Tapi pandemi, Nah, pandemi harus dibatasi juga kan Ya, karena aktivitasnya. pandemi kita lebih batasi lagi dulu, lebih heboh lagi sebenarnya bermainnya. Karena pandemi itu jadi kayak ya dibatasi, protokol kesehatan juga tetap kita ikuti dan sebagainya. Bener-bener. Ya. Oke. Kak Deta kan baru aja nih lulus apoteker, boleh ceritain gak sih Kak suka dukanya masuk apoteker itu dari S1 mungkin, suka dukanya apa sampai ke apoteker sampai tamat nih udah kerja, suka Begitu ya, dukanya apa? suka duka ya. Kalau saya bicara suka duka, mungkin setiap pandangan orang beda-beda ya. Kita kayak ceritain aja deh perjalanan kita dari awal. Tuh kalau misalnya pas S1 farmasi itu seru ya, lebih kayak nyari pengalaman, nyari link, pokoknya nyari benar-benar nyari teman dan sebagainya. Belajarnya cukup, cuman lebih banyaknya ke sana kayak organisasi, ya nyari teman dan sebagainya, kayak nyari hal yang belum kita ketahui. Nah, pas apoteker tuh baru kita berpikir kayak, oh ini loh saatnya benar-benar fokus di sini. Jadi emang terbukti kegiatan-kegiatan yang dulunya rutin aku lakukan jadi kayak cut fokus belajar dan sebagainya. Fokus ke UKI apalagi ya. Fokus ke UKI kan karena itu exit exam kita. Habis itu pas apoteker tuh kayak kita merasa juga, oh sistem belajarnya kayak agak beda ya gitu, kayak benar-benar kita tuh dituntut aktif, tuntut untuk ngomong dan sebagainya lah, yang dulu kayak ya pasif-pasif aja udah diam-diam aja lulus lah gitu S1 kan. Bener kan mikir kayak gitu. Nah pas apoteker tuh benar-benar kayak ini loh perjuangan kita sendiri, nggak bisa kita ngandelin orang lain dan sebagainya. Nanti kan kita kan nggak mungkin nitip apotek sama orang lain kan ya, kita punya apoteknya itu sendiri, kita punya fasilitas itu sendiri dan sebagainya. Jadi kerasa gitu banget sih kalau pas apoteker itu kita emang dituntut harus lebih speak up lagi, apalagi nanti kita kan ngadepin pasien, nanti kita gimana cara ngelayaninnya, lebih ke nanti kita konseling gitu sih kalau di apoteker tuh ya lebih ditekanin ya. Kayak gitu sih. Pokoknya belajar dosen yang ngasih tahu ke kita tuh lebih sedikit, kebanyakan kita yang ya kita harus lebih aktif kan ya, kayak gitu dah pokoknya. Bener-bener, bahkan nilai keaktifan tuh lebih tinggi daripada nilai ujian ya. Bener banget. Dan ujiannya kan kita itu benar-benar kayak terfokus kayak ini loh, sekarang topiknya sudah dibagi-bagi perstruktural, nggak kayak kita dulu masih umum lah, misalnya farmakoterapi umum jeblak gitu, sedangkan di apoteker kayak khusus ini kardiovaskular dan sebagainya. Ya sih emang ya, di waktu farmakoterapi waktu S1 sudah kayak gitu, cuman benar-benar ditekanin lagi, lebih digali lebih dalam lagi. Apalagi itu kan UKAI benar-benar. Iya benar-benar UKAI. Kan ya difokusin ke UKAI juga. Iya kan kayak kita sesuai blueprint gitu kan ya kan, benar kayak sesuai blueprint. Kalau kemarin UKAI-nya itu susah nggak sih Kak soal-soalnya itu Kak menurut Kak Deta sendiri? Kalau soal UKAI sebenarnya gimana ya, susah ada, gampangnya juga ada, kembali kan ke masing-masing kita. Kalau pribadiku sendiri sih ya bisa dijawab lah, walaupun banyak soal yang kayak kok tumben ya baca soal kayak gini, kayaknya di mana ya materinya ini ya. Benar-benar. Sedangkan kita TO-TO-nya kayak gitu beda banget soalnya ya, beda banget soalnya, beda banget. Kadang aku juga nemu loh soal waktu itu, aku benar-benar nggak pernah baca, nggak pernah tahu, tapi itu ada sih di blueprint, tapi itu tuh benar-benar kayak terlewatkan gitu kan sih. Iya. Jadi kita sebanyak apapun belajar pas UKI mungkin ada aja yang kayak ketinggalan gitu kan. Apalagi kayak soal-soalnya tuh ini kok simple soalnya tapi apa ya jawabannya gitu kan, daripada waktu kita try out tuh soalnya ribet gini padahal jawabannya ini itu kan kayak benar-benar agak sana perbedaannya try outnya sama UKI-nya beneran kan. Terus kalau UKI itu juga trikinya itu kan lebih harus teliti baca soal mungkin kayak ya, karena kita ada waktu juga, dibatasi waktu. Kak Deta kan lulus UKI nih, abis itu ada ngapain aja? Next step-nya abis lulus UKI itu langsung nunggu sumpah kah atau kita ngurus apa lagi gitu? Kalau next step kita kan berarti nunggu wisuda kan? Benar. Kan kalau kita pelan-pelan sumpah nggak bisa langsung segera kan, karena di Udayana itu sistemnya kayak nunggu wisuda dulu kan. Jadwal wisuda periode ini Desember yang paling dekat, berarti kita ngikutin Desember. Setelah kita wisuda berarti dekat-dekat sana kita akan dilaksanakan pelafalan sumpah sesuai profesi kita. Dan online gitu. Kak ya? Nah sayangnya kan online beneran kita kan. Padahal pengen banget tuh ya. Pengen banget rasanya offline. Ada orang tua datang. Bener-bener acara yang sangat sakral sih menurut kita, karena kan sekali seumur hidup tuh pelafalan sumpah tuh. Ya sayang sekali kan apalagi kita online. Itu perjuangan kita sama 5 tahun Kak ya? Iya 5 tahun perjuangan. Dibayarkan dengan online, tapi nggak apa-apa sih. Kan itu kan hanya sebuah seremonial. Yang penting gitu. Nanti gimana kita menjalankan profesi kita dengan baik. Kita ke depannya masih banyak. Sesuai dengan sumpah yang kita lafalkan kayak luar biasa sekali teman-teman. Tepuk tangan dulu. Kak Deta kan udah lulus nih, udah disumpah. Habis disumpah tuh ada acara apa sih Kak apoteker yang baru lulus itu? Habis sumpah ada event dari organisasi IHI kan ya, itu ada namanya Popca ya. Popca itu kayak pengenalan organisasi dan juga penerimaan calon anggota apoteker ya kita ini. Nah di sana tuh kayak kita dikenalin
PII itu seperti apa sih, kayak dari PII pusat, PII daerah, PII cabang seperti apa. Nah di sana juga dikenalin kayak pengurus-pengurusnya itu siapa, kayak pengurus daerah. Habis itu pengurus cabang juga masing-masing kabupaten juga dikenalin dan dikasih kontak personnya. Jadi nanti kita sebagai fresh graduate itu tahu menghubungin siapa nanti kita. Kayak gitu sih. Itu acaranya online, offline Kak? Masih offline ya? Masih online, sorry, kita kan online karena masih acaranya, pandemi ya. masih pandemi, Benar-benar. ya bener banget. Tapi kalau nggak gitu kayaknya biasanya offline ya. Ya biasanya offline itu kayak seminar gitu kayaknya ya, katanya sih kayak gitu sih. Nah selain itu juga dijelasin kayak ada seminar di apoteker, kayak ada Hisparsi untuk yang rumah sakit, habis itu ada Hisparin namanya untuk industri, Hisparma untuk apotek dan sebagainya lah. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau kita udah ikut Popca itu berarti kita udah resmi Iya, tergabung resmi ya, ya, IBALI gitu ya, kayak IBALI. Kak Deta ya. Sama kayak ngasih pengetahuan dasar tentang kayak kita tuh apoteker, basicnya lah dikasih tahu ngapain aja nanti dan sebagainya, ngurusnya gimana. Terus kita juga dikenalin aplikasi Siap. Ya benar. Ya kan aplikasi yang semuanya kita ada di sana, kayak dari Kayak administrasi gitu kan administrasinya nanti kita pasti kesana, ngurusnya yang di melalui sana online ya. Benar-benar. Kayak ngurus rekomendasi, habis itu SKP, Iya benar. mutasi dan sebagainya, pokoknya semua kalau- include di Siap. Nanti kalau udah kerja pasti kita bakal tahu nih seberapa Iya, penting pasti. tuh aplikasi Siap. Siap. Jadi di Popca itu dijelasin semua, Dijelasin mendetail semua. sama kakak pengurusnya ya. Iya. Oke. Terus selain itu mungkin Kak Deta ada ikut organisasi apoteker gitu Kak? Ikut sih organisasi IYPG sih namanya, itu khusus untuk apoteker muda. Nah seperti namanya ya, Indonesian Young Pharmacist Pharmacist Group Group. kan ya. Yang regional Bali apa yang Ya nasional? untuk saat ini ikut yang pengurus daerah Bali, Yang PD Bali. Bali ya. Tapi ada cita-cita yang pengennya nasional. Lihat nanti ya. Belum lagi sibuk Ya, kerja kan Kak Deta kerja ya. soalnya gimana gitu nanti mau ke Bener, nasional, itu penting di sini aja dulu lah. Dan sekarang kan Kak Deta nih udah di bawah naungan organisasi, udah kerja juga, Iya, kan bener. udah mantep banget nih Wih. pilihan hidupnya. Mungkin cita-citanya Kak Deta sendiri apa sih Kak? Kalau di apoteker tuh pengennya jadi apa sih Kak? Kalau sebenarnya? bicara cita-cita ya dari dulu banget nih, pas S1 baru masuk pengen kayak pengen kerja di industri, aku nih pengen kerja di industri kayak terus itu wah banget kayak bikin obat lah dan sebagainya. Makanya waktu S1 farmasi itu aku prepare lebih ke teknologi farmasi, jadi ngambil bidang minat teknologi farmasi, skripsinya industri. ya kayak industri kayak gitu kan, teknologi industri kayak skripsinya juga di sana, fokusnya ke sana. Nah pas apoteker itulah jadi kayak ketemu kan dengan pelayanan, walaupun ya waktu S1 adalah pelayanan walaupun gininya sedikit kan. Pas apoteker tuh benar-benar kayak pelayanannya kayak gini ya ternyata, gimana kita ngasih tahu informasi ke masyarakat, kayak merasa tuh benar-benar berguna ya, jadi Lebih ditekenin pas apoteker kok pelayanannya, ya, berarti- kayak merasa berguna buat orang lain, berguna buat masyarakat. Nah selain itu juga kan dari ini juga bisa belajar buat gimana caranya kita nge-branding apoteker di masyarakat biar lebih dikenal lah. Apoteker kan sejauh ini kayak masih takutnya nanti kan dipandang sebelah kayak gitu kan. Apalagi apoteker ini mungkin sebagian masyarakat tuh masih belum tahu perannya masih di mana belum, ya. perannya di mana. Cuma sekedar Padahal sebenarnya kayak apotek nih gitu ya. Padahal banyak kan sekali. kita tuh luas banget ya. Benar banget sih. Mungkin Kak Deta ada visi khusus nih, mungkin seperti success before 35, sukses sebelum 35 tahun. Ada sih sebenarnya kalau misalnya visi untuk sukses sebelum 35 ya. Kayak sejalan dengan cita-cita yang sebelumnya yang pengen di industri. Nah, tapi karena sekarang udah prakteknya di pelayanan, jadi mungkin kedepannya tuh pengen aja punya industri sendiri. Ya pengen punya industri sendiri, kayak distribusikan apapun nanti misalnya kosmetik dan sebagainya ya, nanti itu sih visi kedepannya. Tapi pengennya lebih ke bahan alam gitu ya kalau di Iya, Bali bahan ya. alam. Sekarang kan bahan alam kayak menerapkan usaha Bali gitu. Oh, Jadi kan iya. lebih kayak Udah. membranding Bali kan juga nanti di kancah nasional maupun internasional kayak gitu sih ke depannya. Kalau apoteker pemilik apotek gitu punya cita-cita gitu nggak Kak? Punya Kan biasanya sih, setiap ya. apoteker tuh pasti pengen ya jadi pemilik apotek. Siapa sih yang nggak pengen punya Iya. apotek? Kedepannya juga sih pengen punya apotek sendiri. Jadi nggak hanya bekerja untuk orang lain, tapi bekerja untuk diri sendiri. Dan siapa tahu bisa membuka lowongan kerja untuk orang lain. Kayak gitu. Siapa tahu nanti kan bisnis apotek itu buat kita apotek cabang-cabang yang lain seperti itu. Atau mungkin kita nanti membuat
seperti fundraising kayak gitu, kayak mengumpulkan dana orang-orang, kita buat apotek kayak gitu kan lebih seru sih juga jadinya kan. Kayak misalnya kekurangan dana, aku punya modal segini nih, si A punya modal segini, ya udah gabungin aja dulu buat satu apotek, nanti keuntungannya itu buat apotek yang selanjutnya kayak gitu sih. Tapi kalau lebih kalau boleh pilih nih, lebih milih jadi pemilik apotek, pengen ke industri itu. Pemilik industri dong ya. Karena kan marginnya itu lebih tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan sih memiliki keduanya gitu loh. Kan kalau ada rezeki. Cita-cita kan boleh kan? Boleh. Nanti kan kita kejar itu. Bener banget. Kak Deta, balik lagi aku mau nanya nih masalah cari kerja nih. Kita kan fresh graduate. Biasanya kan kalau pengalamanku nih ya, kalau kita kalau ada lowongan kerja itu kan biasanya di requirement-nya itu ada nih diutamakan berpengalaman minimal sekian tahun, ataupun fresh graduate dipersilahkan melamar tapi diutamakan yang berpengalaman. Itu kan bikin galau banget tuh Kak, kita sebagai fresh graduate, kita nggak punya pengalaman, kalaupun ada pengalaman paling sebagai asisten mungkin kalau kita kerja pas kuliah, atau enggak pengalamannya itu cuma sebatas magang gitu, pasti kan kita agak kesulitan di sana ya. Belum lagi nanti kalau yang ngelamar itu ternyata senior yang udah banyak pengalamannya, itu kan pasti kita sedikit tersisihkan itu seakan tersisihkan kan. Kayak jadinya awal-awal baru tamat tuh emang kita semangat nyari kerja, tapi kan itu tuh seakan-akan mematahkan semangatnya kita nggak sih Kak? Ya sih benar banget tuh, karena kita fresh graduate dengan requirement yang mengutamakan pengalaman, jadi kan kita kan dilema kan, jadi kayak kesannya berani nggak sih, paling nanti ke sisi, jadi kayak kita minder duluan kan. Benar-benar. Nah sebenarnya nggak ada trik khusus gitu sih untuk yang tipsnya, kayak gini-gini ya, nggak ada trik khususnya, cuman kayak lebih ya CV-nya mungkin dipercantik lah, kayak menonjolkan apa sih keunggulan kamu dibandingkan orang lain, kayak kenapa kamu yang harus dipanggil oleh perusahaan itu, kayak gitu sih sebenarnya kesannya. Oke. Jadi mungkin pas kuliah juga kalau bisa luangkan waktu untuk kayak misalnya jadi asisten lah, kayak biar tahu lah, oh kayak gini dunia kerja, oh kayak gini nanti setidaknya kita udah ada pengalaman gitu, ada pengalaman lah. Dan dapat link sih juga nantinya kan, kita bisa kerja di A, oh ternyata si ini punya kenalan si ini punya kenalan si ini. Nah mau nggak mau kan bener-bener kita punya kalau kita ikut organisasi mungkin kita jadi banyak link, oh ini aja suruh dia, pasti kan dapat rekomendasi aku udah bisa kerja sama dia gitu mungkin ya. Kayak ada yang nge-branding, oh ini orangnya cager kok, orang ini mau kok bekerja keras, ini orangnya pintar kok, pasti nanti kan direkomendasikan ambil itu aja lah kayak gitu. Terus gini juga kan misalnya kita nih kan udah ngajuin nih, terus kita dapat undangan untuk wawancara, di wawancara kita maksimalin apa sih keunggulan kamu daripada yang lain lah kayak gitu. Jadi kayak oh emang oke nih si A aku ambil kayak gitu. Bener gak sih? Iya bener-bener. Setidaknya kita tahu ya apa yang bisa kita berikan untuk perusahaan nanti ya, benar-benar banget. Oke Kak Deta, sebelumnya aku mau kasih tahu kalau kita sebelumnya udah ngedrop question box. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman buat Kak Deta yang mungkin bisa dijawab langsung hari ini. Yang pertama dari @Dentanugraha. Jadi pertanyaannya, Kak, kalau kita wawancara tuh gimana sih tipsnya biar diterima? Apalagi kita sebagai fresh graduate, kita nggak punya pengalaman, pertama kali diwawancara gitu mungkin kayak. Gitu ya. Jadi sedikit tips untuk wawancara, ketika kita sudah dipanggil di sana, kita harus tahu itu perusahaan apa. Jadi kayak kita tahu seluk-beluk perusahaannya seperti apa, bergerak di bidang apa, terus pekerjaan nanti yang kita apply itu seperti apa. Nanti kan biar sinergi. Biar nanti ditanya kita malah bingung mau ngapain. Iya, apa yang misalnya pertanyaannya kayak apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini kan, pertanyaan kayak klasik kayak gitu. Terus kamu akan menjadi apa di sana, terus perananmu di sana kayak gimana kayak gitu. Terus ini loh Kak, pertanyaan yang menjebak tuh. Kenapa saya harus milih kamu? Iya, itu kan paling menjebak banget, kenapa aku harus milih kamu? Iya, kenapa saya harus memilih Anda? Apa yang bisa Anda berikan buat perusahaan mungkin gitu? Iya, benar banget. Jadi mungkin kalau kayak gitu harus dipikirkan sebelumnya kayak kita latihan mungkin kita di depan kaca, di depan cermin. Depan cermin boleh, depan kamera juga boleh. Pokoknya kita harus latihan ngomong ketika anggap kita kondisikan kita sedang diwawancara oleh si pewawancara dengan segala jenis pertanyaan yang mungkin dilontarkan oleh si pewawancara kayak gitu. Jadi kayak kita benar-benar prepare, kayak benar-benar siap ketika diwawancara dengan pertanyaan apapun, kita udah siap buat ngejawab. Dan gimana pun kita juga kondisikan mental kita benar-benar
siap gitu. Jadi psikologi itu berperan penting ketika kita wawancara. Jangan sampai nanti kita wawancara malah kita tegang jadinya ngeblank. Iya, kita ngeblank. Apa nih? Bingung gitu. Padahal pertanyaannya simpel gitu. Kamu dari mana? Terus dibilangnya apa gitu kan kayak. malah ngeblank itu ngeblanknya kan tuh benar-benar kebangetan jadinya. Jadinya gitu. yang nyari kerja ini orang nih, bisa dijawab. Serius nggak sih gitu? Serius nggak sih dipanggil gitu? Tapi kalau dari pengalaman Kak Deta, kalau diwawancara tuh jawabnya kayak gimana sih? Jawabnya ya harus seadanya apa gimana gitu. Harus nge-branding diri, terus kayak harus percaya diri kayak oh ini bener nih orang yang dibilang sama dia, kayak ini punya skill nih orang kayak gitu. Jadi kayak first impression kita tuh harus bagus ke mereka. Jadi ketika first impressionnya bagus kayak ya udahlah kayak kasih kesempatan buat dia nih. Kasih kepastian bahwa kita bisa bekerja baik di sana. Benar. Mau bekerja keras dan sebagainya lah kayak gitu. Oke, lanjut. Kak Deta ada pertanyaan dari @desa_tanjung. Kak, kira-kira ada tips untuk buat CV yang bagus tapi nggak mulu-mulu banget untuk fresh graduate gimana, Kak? Kalau CV sendiri itu sebenarnya kembali ke perusahaan-perusahaan apa yang kita akan apply ya. Jadi kayak CV-nya itu tonjolin apa yang perusahaan itu butuhkan. Kayak misalnya di pelayanan, kayak tonjolin mungkin komunikasinya, public speaking-nya, dan sebagainya, dan juga pengalaman magang dan sebagainya itu ditonjolin. Jadi kan kita punya, ada pengalaman, bener-bener. Dia punya komunikasinya bagus, berarti kan cocok di pelayanan. Nah misalnya juga kayak di daerah pariwisata, kita dapote, kita tonjolin, kita bisa berbahasa Inggris. Jadi tonjolin apa yang perusahaan itu perlukan, apa yang mereka perlukan kayak gitu. Kalau Kak Deta sendiri kan apply-nya di rumah sakit. Jadi itu apply-nya kalau Kak Deta di CV-nya sendiri seperti yang di share di IG itu ya. Oke, jadi mungkin di pengalamannya bisa mungkin kalau di pengalaman di apa Kak Deta itu kan pelayanan ya. Berarti kan punya pengalaman kerja di apotek juga sebelumnya, dan itu kan pasti pelayanan juga pelayanan. Kan itu dimasukkan juga di CV-nya sebagai pertimbangan ya. Oke. Next dari @Vira_Anggreni gitu ya, Vira NGGRN_. Jadi pertanyaannya, fresh graduate udah bisa jadi APJ belum sih Kak? Terima kasih. Terjawab Kak Deta. Jadi untuk fresh graduate, pandanganku pribadi sih bisa-bisa aja ya jadi APJ. Jadi gimana ya? APJ itu boleh-boleh aja untuk fresh graduate. Yang penting nanti kitanya bagaimana menghandle. Penting kita berani lah kita ngambil tanggung jawaban itu ya. Jadi kita maksimalin waktu PKPA lah. Kayak gimana apotek itu seperti apa. Tentunya ketika kita berani mengambil risiko lah, mengambil tanggung jawab itu kita pasti tahu lah kedepannya kita akan melangkah seperti apa gitu mungkin Kak ya. Tantangan juga kan. Kok dari Kak Deta sendiri APJ nggak nih? APJ. Oke. Jadi fresh graduate APJ itu mungkin banget teman-teman. Contohnya adalah Kak Deta ini. Intan juga nggak sih? Tunggu saja. Next pertanyaan dari @cayadevira62. Kak Deta, Kak saya bukan anak farmasi sih, cuma saya pengen nanya. Kak Deta saya lihat di CV-nya kan panjang banget pengalaman organisasi dan prestasinya. Kira-kira apa sih yang memotivasi kakak dulu yang membuat kakak banyak banget ikut kegiatan? Terus itu ngaruh nggak sih Kak pas kerja? Bisa dijawab Kak Deta? Bisa. Kalau motivasi sendiri kayak emang dari awal tuh kayak emang seneng banget tuh kayak organisasi, kayak melakukan suatu hal baru tuh senang. Jadi karena emang senang. Emang gitu. Dari SMP dari itu SMA ikut sih aktif kita organisasi, ikut ya event-event kayak misalnya perlombaan itu ya karena yang nyari dulu sih karena motivasinya ya pengen nyari uang gitu kan. Habis itu nyari link juga kan. Kan salah satu motivasi juga kayak lama-kelamaan kan jadi kok enak ya jadi rutinitas kita jadinya namanya keterusan ikut event A, organisasi A, ikut event-event inilah. Kalau ngaruh enggaknya? Kalau ngaruh ya ngaruh banget lah. Jadi ketika kita ditauin udah punya pengalaman yang ya anggaplah pengalamannya segudang nih dan pengalamannya banyak banget kayak merasa dia ini kayaknya nih bisa nih kita gunakan. Bisalah kita rekrut di perusahaan kita. Kita bisa rekrut di perusahaan kita berarti dia punya pengalaman yang banyak. Berarti dia bisa manajemen waktu dengan baik. Udah biasa dengan deadline, udah biasa dengan tekanan kayak gitu. Jadi kayak benar-benar inilah yang saya cari. Nanti mungkin paling dia mengkoreksinya tuh pas wawancara. Jadi kan ketika CV kita udah menonjolin black gitu kayak ini kayak orang perusahaan tuh pasti kan coba ini dah dipanggil gitu. Dia bakal koreksi di wawancara kayak emang benar nih orang ini layak nih, emang benar nih orang ini punya pengalaman yang kayak gini. Ternyata benar nih, ternyata si A juga kenal sama si ini, ternyata si B kenal sama si ini. Jadinya kan
timbullah kayak circle gitu jadinya kayak gitu. Benar-benar. Sama kalau pencari kerja itu pasti akan lebih tertarik sama orang yang emang aktif gitu kayak aktif organisasi, apalagi prestasinya banyak tentu kan pencari kerja itu bakal tertarik gitu untuk mewawancarai orang ini ketimbang orang yang di CV-nya itu nggak ada organisasinya, nggak ada pengalamannya, itu kan dia pasti bakal lebih prefer ke yang prioritaskan ke dia. Prefernya ke orang yang punya pengalaman gitu kayak meskipun mungkin pengalaman kerjanya masih sedikit gitu. Masih sedikit. Kayaknya itu wajar karena kita fresh graduate. Kita fresh graduate. Jadi jangan pokoknya minder, kita aja apply aja pokoknya. Bener banget. Pokoknya kalau ada loker kita apply dimanapun yang manggil kita coba wawancara. Kita coba wawancara. Kalau gagal coba lagi, coba lagi. Hal yang baik pasti bakal datang. Benar banget. Oke teman-teman, sekarang kita ada sesi games. Tapi sebenarnya aku nggak tahu gamesnya itu apa. Emang gimana sih? Karena ini disiapin langsung sama kreatifnya, jadi kita jalanin aja. Kita jalanin aja. Aku juga nggak tahu gamesnya seperti apa nih guys. Semoga kita bisa melaluinya teman-teman. Oke, untuk games sekarang kalian kayak versus gitu ya. Jadi nanti Intan punya skornya sendiri, Deta punya skornya sendiri. Aku ikut. Kita siapa yang paling tinggi ya skornya. Oke, pertanyaan pertama untuk Kak Deta. Siapakah aku? Aku termasuk vitamin. Ada ikan di bungkusku. Aku punya rasa stroberi, orange, dan anggur. Siapakah aku? Tet! Apa tuh? Aku. Scott Emulsion ya? Nah. Gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan untuk Intan. Siapakah aku? Aku termasuk obat bebas terbatas. Aku bisa digunakan untuk sakit kepala dan demam. Efek sampingku membuat asam lambung naik. Siapakah aku? Ibuprofen? Benar sekali. Oke, pertanyaan untuk Deta lagi. Apa sih nggak bisa jawab terus sih? Enggak apa-apa. Sebutkan 5 obat berawal huruf P. 5 detik. 1. Paracetamol, Piroxicam, merek boleh? Panadol, apa lagi P ya? Apa ya P? Apa sih P? Paracetamol P. Oh iya, Floris. Oke. Produk. Oke ya. Nah ya, 5 ya. Berarti ya Deta 1. Oke. Dan 2. Oke, pertanyaan untuk Intan lagi. Waduh, Sebutkan 5 obat yang berawal huruf S. Salbutamol, Sanpicillin, Sanmol Forte, Sanmol. Streptomycin. Bener. Apa lagi S ya? 1. Sanprima. Oke. Banyak banget padahal ya. 3-1 ya. Oke. Yeay. Lanjut dong, harus disalib nih sama Kak Deta nih. Oke, balik ke pertanyaan untuk Kak Deta. Jadi, Kak Deta tahu ranitidin kan? Tahu. Oke, itu kan termasuk obat mah ya. Obat mah golongan apa Kak? Golongan H2 blocker. Oke, benar. Oke, games hari ini selesai. Tada, skornya. 3-2. Oke Kak Deta, thank you banget udah sharing-sharing sama kita. Tapi sebelum kita closing, sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin ada kesan-pesan sendiri dari Kak Deta untuk apoteker baru nih, untuk apoteker fresh graduate yang mungkin masih galau mencari kerja atau yang lagi bekerja tapi belum menemukan passionnya gitu. Kita ada kesan-pesannya Kak Deta. Kesan-pesan ya, kalau misalnya kita teman-teman lagi bingung cari kerja, apoteker misalnya di Bali bisa follow Loker Apoteker Bali. Oke, bener banget. Bener banget kan? Terus itu ada pesannya, jadi dari dulu aku pribadi menanamkan, gimana ya, menanamkan diri itu kayak ada satu pepatah yang selalu ada quotes di dalam selalu diri itu ya. memotivasi Kak Deta, diri apa dari tuh? dulu. Kayak itu motivasi, quotesnya itu adalah well there's a will, there's a way. Jadi di mana kita ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Bagaimanapun tantangan-tantangan kita ke depannya pasti bakal ada jalan. Intinya kita ada niat, kemauan, dan kita kejar itu. Keren Terusnya, ya. There is a way. Oke, karena
Oke, sebelum kita closing, BTW thank you banget Kak Deta udah pakai merchandise dari Iya kita. dong, Baju keren Ruang banget loh Apoteker. bajunya sih. Kita kembaran nih Kak. Gimana testimoni dulu? Bajunya nyaman adem banget, keren, adem. Kan Kak Deta aja bilangnya nyaman loh. Iya. Narasumber sebelumnya juga bilangnya bagus. Jadi buat teman-teman yang masih ragu bisa banget main-main ke IG merchandise kita, ada di bio RA katalog _ jadi buat teman-teman bisa cek langsung di bionya deh, kayak di sana ada nggak baju ini aja, ada baju yang lain juga, ada gelas juga. Ruang Apoteker. Jadi menemani ngopi kalian di rumah teman-teman, bukan ngobrol happy tapi beneran ngopinya. Oke, jadi Kak Deta terima kasih banyak buat kesempatannya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di ngopi kali ini. Semoga apa yang kita perbincangan kali ini, apa yang kita dapat menjadi manfaat buat kita semua, khususnya teman-teman fresh graduate seperti kita mendapatkan manfaat dari obrolan kita hari ini. Benar banget. Jadi aku dari Ruang Apoteker mengucapkan thank you buat Kak Deta. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan di Ruang Apoteker di ngopi-ngopi selanjutnya. Ya, siap. Bye bye.